Setiap kali berita dipenuhi dengan gambar-gambar bencana global lainnya, kota-kota yang hancur, tsunami yang dahsyat, atau epidemi yang kejam, dunia seolah membeku. Kita menatap layar, melihat air mata orang-orang yang kehilangan segalanya dalam sekejap, dan sebuah gumpalan berat terbentuk di dalam diri kita. Satu pertanyaan yang menusuk terngiang di kepala kita, mengapa orang-orang yang tidak bersalah menderita? Mengapa unsur-unsur buta atau keadaan mengerikan menimpa mereka yang menjalani kehidupan biasa dan tidak menginginkan bahaya? Pertanyaan ini telah membuat para pemikir gila selama berabad-abad dan merusak kepercayaan orang-orang biasa. Agama-agama mencoba menghibur kita dengan gagasan tentang rencana ilahi yang tak terpahami, menuntut iman di mana pikiran dan hati merindukan jawaban. Sains hanya mengangkat bahu, meminta kita untuk menerima kekacauan, probabilitas, dan peluang yang kejam, di mana seseorang hanya cukup sial berada di tempat yang salah. Tetapi jauh di lubuk hati, kita merasakan ada sesuatu yang salah di sini. Intuisi mengatakan kepada saya, di alam semesta di mana pergerakan setiap planet diatur oleh hukum yang ketat, tidak mungkin ada tragedi atau kecelakaan yang tidak masuk akal. Hukum itu ada. Yang benar adalah, ada jawabannya. Tetapi jawabannya begitu luas, begitu brutal, dan begitu tidak nyaman bagi ego manusia sehingga kebanyakan orang lebih memilih untuk menutup mata daripada menghadapinya. Untuk memahami sifat pergolakan global, kita harus menghancurkan pandangan dunia yang telah diajarkan kepada kita sejak kecil. Kita harus melihat melampaui realitas fisik, ke tempat matematika penciptaan yang agung, hukum karma yang tak berubah, beroperasi. Hari ini, kita akan menjelajahi konsep yang menakjubkan. Dengan mengacu pada karya dan pengetahuan tersembunyi dari sekolah-sekolah esoteris, kita akan membahas karma kolektif. Anda akan mempelajari mengapa ribuan jiwa berkumpul di satu titik sesaat sebelum tragedi. Bagaimana persetujuan diam-diam di masa lalu berubah menjadi simpul hutang universal. Dan yang terpenting, bagaimana berhenti menjadi bagian yang tak berdaya dari mekanisme ini. Bersiaplah, pengetahuan ini akan menghancurkan gagasan Anda yang biasa. Tetapi justru dalam kebenaran yang keras inilah terletak satu-satunya jalan menuju penyembuhan dan kebebasan sejati. Helena Petrovna Blavatsky, pendiri masyarakat teosofi, wanita yang menyingkap tabir misteri kuno, tidak mencoba meninabobokan kita dengan dongeng-dongeng indah. Ia tidak menawarkan ilusi untuk mengurangi rasa sakit. Dalam tulisannya, yang bersumber dari kearifan timur dan pengetahuan esoteris, ia menawarkan jawaban atas pertanyaan tentang penderitaan orang yang tidak bersalah. Jawaban ini keras. Jawaban ini melanggar batasan pemikiran yang biasa dan menyingkirkan topeng dari konsep baik dan jahat. Tetapi justru dalam kekerasan inilah pembebasan terletak, karena kebenaran, betapapun pahitnya pada awalnya, selalu mengarah pada penyembuhan. Blavatsky mengungkapkan karma bukan sebagai sistem hukuman dan penghargaan primitif atau sebagai manifestasi dewa yang pendendam, tetapi sebagai hukum keseimbangan universal yang tepat, impersonal, dan terverifikasi secara matematis. Dan yang terpenting, ia memperkenalkan konsep karma kolektif yang kuat. Untuk memahami bagaimana mekanisme ini bekerja, kita perlu menghancurkan citra diri yang kita paksakan. Lihatlah tangan Anda, rasakan detak jantung Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda hanyalah sebuah tubuh? Apakah kisah hidup Anda dimulai dengan napas pertama dan berakhir dengan napas terakhir? Ini adalah ilusi terbesar, yang disebut maya dalam Hinduisme. Blavatsky mengajarkan, kepribadian, nama, profesi, dan simpati kita hanyalah kostum sementara yang dikenakan oleh jiwa abadi untuk berpartisipasi dalam drama kosmik ini. Anda bukan hanya seseorang dengan satu kehidupan. Anda adalah makhluk kuno dan multidimensi. Anda telah menjalani ratusan dan ribuan inkarnasi. Anda pernah menjadi raja dan pengemis, korban dan algojo, orang suci dan penjahat. Anda telah mencintai, mengkhianati, menyelamatkan, dan menghancurkan, meninggalkan jejak energi yang tak terlihat namun nyata. Dan disinilah poin yang paling sulit. Dalam skala keabadian, kepolosan absolut tidak ada. Apa yang kita lihat sekarang hanyalah satu bingkai dari film yang tak berujung.
Kita melihat seseorang dalam konteks satu kehidupan dan merasa marah atas ketidakadilan, tanpa melihat seri sebelumnya. Karma tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Energi yang dilepaskan ratusan atau ribuan tahun yang lalu tidak menghilang. Karma tersimpan dalam struktur halus, dalam cahaya astral, dalam catatan akasyik, seperti persamaan yang harus dipecahkan. Jika keseimbangan pernah terganggu, rasa sakit ditimbulkan, atau kekejaman ditunjukkan, energi ini pasti akan kembali. Bukan karena balas dendam, karma tidak memiliki emosi. Karma sama tidak memihaknya dengan gravitasi. Karma hanya mengembalikan kekuatan ke sumbernya, memulihkan keseimbangan. Tetapi bagaimana ini berhubungan dengan bencana global? Mengapa karma mengumpulkan ribuan orang di satu tempat? Disinilah konsep karma kolektif terungkap. Kita tidak hidup dalam isolasi. Setiap jiwa terhubung dengan banyak jiwa lainnya. Kita membentuk kelompok karma, berdasarkan keluarga, bangsa, peradaban. Ketika sekelompok orang terlibat dalam kekerasan, penindasan, atau penghancuran, bahkan secara diam-diam, tercipta simpul kuat hutang kolektif. Berabad-abad berlalu, kekaisaran runtuh, tetapi jiwa-jiwa terus bereinkarnasi. Dan pada saat tertentu, hukum karma menyatukan mereka kembali, di satu tempat, pada satu waktu. Mereka menjalani kehidupan biasa, tidak mengingat apapun. Tetapi energi yang terkumpul sudah mulai mengembun. Ketika persamaan mencapai titik kritis, bencana terjadi. Untuk dunia fisik, ini adalah X-Aos. Dari perspektif spiritual, ini adalah cara kerja hukum yang tepat yang mengurai simpul-simpul. Tidak seorang pun menemukan diri mereka di pusat bencana secara kebetulan. Kedengarannya kejam, tetapi dari perspektif jiwa abadi, kematian bukanlah akhir, melainkan transisi. Ini adalah pelepasan cangkang lama. Ya, itu menyakitkan bagi individu. Tetapi bagi jiwa, itu adalah pembersihan. Melalui penderitaan kolektif, pembebasan dari energi berat masa lalu terjadi. Namun, tidak semua peserta dalam bencana membayar hutang mereka. Ada jiwa-jiwa yang datang secara sukarela, karena belas kasihan. Mereka menjadi penopang cahaya, membantu orang lain, mengorbankan diri mereka sendiri. Penderitaan mereka adalah tindakan pelayanan tertinggi. Mereka bukanlah korban, tetapi pahlawan spiritual. Masalahnya adalah kita menilai hanya dengan melihat sebagian kecil dari gambaran keseluruhan. Seperti seseorang yang datang ke bioskop di tengah jalan, kita menarik kesimpulan tanpa konteks. Tetapi memahami karma tidak memberi kita hak untuk acuh tak acuh. Sebaliknya, karma mewajibkan kita untuk membantu. Dengan membantu, Anda menjadi instrumen karma baik dan membersihkan karma Anda sendiri. Kita hidup di dunia di mana segala sesuatu saling terhubung. Setiap pilihan memengaruhi keseluruhan medan. Saat ini, proses karma semakin cepat, dan konsekuensinya terasa lebih cepat. Bumi bukanlah sekadar batu, tetapi organisme hidup. Dan ketika umat manusia menciptakan terlalu banyak energi destruktif, proses pembersihan akan terpicu. Ini bukanlah hukuman, tetapi pemulihan keseimbangan. Dan dalam proses ini, kita memiliki pilihan. Ketakutan menarik kehancuran. Kesadaran dan kepercayaan menciptakan perlindungan. Kita harus keluar dari peran korban dan bertanggung jawab atas realitas yang kita ciptakan. Setiap pikiran, setiap tindakan penting. Dengan memilih cinta, pengampunan, dan perdamaian, Anda mengubah keseluruhan medan. Ubah penyebabnya, dan akibatnya akan berubah. Tetapi apakah kita siap untuk tanggung jawab ini? Untuk memahami lebih dalam, kita harus melihat ke dalam cahaya astral, suatu zat halus yang meresap ke dalam segala sesuatu. Itu adalah memori alam semesta, tempat setiap pikiran dan tindakan tercatat. Tidak ada yang menghilang. Semuanya meninggalkan jejak. Dan disinilah konsep keterlibatan muncul. Persetujuan diam-diam terhadap ketidakadilan juga merupakan sebuah tindakan.
Kepasifan tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab. Ketika masyarakat terjerumus ke dalam ketakutan, kebencian, dan keserakahan, awan energi gelap terbentuk, yang pada akhirnya kembali. Jiwa-jiwa yang menciptakannya berkumpul kembali untuk menanggung konsekuensinya. Inilah mekanisme karma kolektif. Tetapi bahkan ini pun memiliki makna. Di saat-saat bencana, sifat sejati manusia muncul, kasih sayang, pengorbanan, persatuan. Dan justru luapan cinta inilah yang dapat melunaskan hutang karma yang sangat besar. Bumi bukanlah tempat peristirahatan. Ia adalah sekolah bagi jiwa. Penderitaan menghancurkan ilusi pemisahan dan mengingatkan kita akan persatuan. Tetapi ada aspek lain, para penyintas. Peran mereka bukanlah untuk pergi, tetapi untuk mengubah hidup mereka, belajar dari kesalahan, dan membantu orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah pada keputusasaan. Ketakutan memperparah kehancuran. Belas kasih sejati adalah kekuatan dan cahaya batin. Kita harus menjadi sumber cahaya, bukan ketakutan. Umat manusia saat ini berada di titik balik. Ini bukanlah akhir, tetapi transisi. Masing-masing dari kita membuat pilihan untuk memperkuat kegelapan atau membawa cahaya. Kita terhubung. Dengan menyembuhkan diri sendiri, kita menyembuhkan dunia. Keadilan ada, tetapi diukur dalam keabadian. Ketika Anda memahami ini, pertanyaan, mengapa, digantikan oleh, untuk tujuan apa? Dan kemudian kebangkitan dimulai. Setelah Anda memahami sepenuhnya hukum ini, pertanyaan mendasar muncul, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Bagaimana menjalani hidup dengan mengetahui bahwa setiap pikiran, setiap perasaan, dan setiap tindakan terjalin dalam jalinan realitas? Jawabannya jauh lebih dekat daripada yang terlihat. Dan sekaligus sederhana dan sangat sulit untuk diimplementasikan. Hal pertama yang perlu Anda pahami adalah bahwa Anda tidak berdaya. Ini adalah ilusi terbesar yang melanggengkan umat manusia. Sistem karma kolektif tidak menjadikan Anda korban. Sistem ini memberi Anda peran sebagai pencipta bersama. Anda tidak dapat menghentikan proses global dengan satu tindakan kehendak. Tetapi Anda dapat mengubah keadaan Anda, dan karena itu, mengubah bagian realitas yang menjadi tanggung jawab Anda. Setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi secara otomatis tetapi untuk mengamati secara sadar, Anda memutus rantai karma lama. Setiap kali kemarahan muncul dalam diri Anda, tetapi Anda tidak membiarkannya berubah menjadi tindakan destruktif, Anda menghentikan penyebaran energi ini lebih lanjut. Setiap kali Anda memilih pemahaman daripada penghakiman, Anda memurnikan tidak hanya diri Anda sendiri, tetapi juga medan kolektif. Inilah pekerjaan spiritual sejati. Bukan dalam isolasi dari dunia, bukan dalam meditasi abstrak untuk melarikan diri dari kenyataan, tetapi di sini, di setiap momen hidup Anda. Anda mulai memperhatikan bagaimana reaksi Anda menciptakan konsekuensi. Bagaimana satu kata dapat menghancurkan atau menyembuhkan. Bagaimana satu pikiran dapat mengubah keadaan batin Anda dan memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Dan secara bertahap, Anda keluar dari otomatisasi. Anda berhenti menjadi bagian dari masa bawah sadar yang bereaksi dengan rasa takut terhadap rasa takut, agresi terhadap agresi, dan kepanikan terhadap kekacauan. Anda menjadi titik stabilitas. Bayangkan lautan saat badai. Ombak mengamuk, angin menerpa buih, segala sesuatu di sekitar tampak kacau. Tetapi jauh di lubuk hati, ada keheningan mutlak. Inilah tingkat yang harus Anda capai. Ketika dunia luar berguncang, tugas Anda bukanlah untuk memperparah badai di dalam diri Anda. Karena badai internal itulah yang membuat Anda rentan terhadap skenario yang merusak. Kesadaran penuh bukan hanya pemahaman. Ini adalah keadaan di mana Anda berhenti secara otomatis terlibat dalam emosi kolektif. Anda mulai melihat bagaimana rasa takut menyebar seperti virus. Bagaimana orang saling menulari kecemasan melalui kata-kata, berita, dan reaksi. Dan pada saat itu, Anda memiliki pilihan, menjadi pembawa virus ini atau menjadi orang yang menghentikannya.
pilihan selalu ada di tangan Anda. Tetapi ada tingkat yang lebih dalam lagi. Anda tidak hanya dapat menghindari memperkuat negativitas, Anda dapat mengubahnya. Ketika Anda menghadapi rasa sakit, milik Anda sendiri atau orang lain, dan tidak menutup diri atau melarikan diri, tetapi mengalaminya secara sadar, tanpa perlawanan, energi ini mulai mengubah sifatnya. Ia berhenti menjadi destruktif. Ia menjadi sebuah kekuatan. Inilah alkimia kesadaran, transformasi kegelapan menjadi terang bukan melalui perjuangan, tetapi melalui kesadaran. Dan inilah yang membedakan orang yang terbangun dari orang yang tertidur. Orang yang tertidur bereaksi. Orang yang terbangun bertransformasi. Tetapi penting untuk tidak jatuh ke dalam ekstrim lainnya, ilusi kendali. Tugasmu bukanlah untuk menyelamatkan dunia. Itu jebakan ego lagi, hanya dalam bentuk yang lebih halus. Tugasmu adalah untuk selaras dengan hukum, bukan untuk mencoba menaklukkannya. Ketika kamu hidup sesuai dengan hukum ini, kamu secara otomatis menjadi bagian dari keseimbangan. Kehadiranmu sudah memiliki dampak. Ketenanganmu menstabilkan ruang. Keadaanmu ditransmisikan kepada orang lain, bahkan tanpa kata-kata. Dan secara bertahap, medan yang berbeda mulai terbentuk di sekitarmu. Sebuah medan di mana ada lebih sedikit rasa takut, lebih sedikit kekacauan, lebih sedikit kehancuran. Inilah kontribusi sejati untuk mengubah dunia. Bukan melalui perjuangan, tetapi melalui keadaan. Tetapi bersiaplah untuk kenyataan bahwa jalan ini tidak mudah. Kamu harus menghadapi dirimu sendiri. Ketakutanmu, kemarahanmu yang terpendam, rasa sakit yang mungkin telah kamu abaikan selama bertahun-tahun. Karena tidak mungkin membersihkan dunia luar tanpa membersihkan dunia batin. Itulah mengapa kebanyakan orang memilih untuk tetap tidak sadar. Itu lebih mudah. Lebih mudah menyalahkan, lebih mudah takut, lebih mudah mencari seseorang untuk disalahkan. Namun, ini adalah jalan yang mengarah pada pengulangan skenario yang sama. Kesadaran, bagaimanapun, membutuhkan keberanian. Keberanian untuk mengakui bahwa semuanya dimulai dari diri Anda. Keberanian untuk bertanggung jawab atas keadaan Anda. Keberanian untuk berhenti lari dari kenyataan dan mulai terlibat dengannya pada tingkat yang lebih dalam. Dan disinilah letak kekuatan sejati. Ketika Anda mencapai pemahaman ini, dunia berhenti tanpa kacau dan bermusuhan. Anda mulai melihat pola. Anda mulai merasakan bagaimana semuanya terhubung. Anda mulai memahami bahwa bahkan peristiwa yang paling sulit pun merupakan bagian dari proses yang mengarah pada transformasi. Dan kemudian rasa takut itu hilang. Bukan karena kesulitan menghilang, tetapi karena Anda berhenti menganggapnya sebagai ancaman bagi keberadaan Anda. Anda mulai melihatnya sebagai sebuah proses, sebuah jalan, sebuah pergerakan. Dan pada saat itulah, hal terpenting terjadi. Anda berhenti bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Dan Anda mulai bertanya, bagaimana saya bisa melewati ini secara sadar? Pertanyaan inilah yang membuka pintu menuju kebebasan. Karena kebebasan bukanlah ketiadaan hambatan eksternal peristiwa. Kebebasan adalah